Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya banggakan. Hadirnya saya di sini, saya akan mengawali dan membimbing awal jalannya diskusi kelompok presentasi ini. Baiklah teman-teman, kita sebentar lagi akan mendengarkan materi yang akan dibawakan Saudari Novi Rahmasari dengan NPM 2213032071. Baik, waktu dan tempat, saya persilakan Saudari Novi Rahmasari untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Novi Rahmasari dengan NPM 2213032071. Di sini saya akan menyampaikan materi dari tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Febra Anjarkusuma. Materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu ide dan logos. Ide berarti gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula juga hakikat suatu gagasan. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan juga kemudian materi selanjutnya yaitu peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara sendiri yaitu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa dalam berbuat dan juga menjalani kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu pada tingkat daerah atau tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan dari suara rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi juga menjadi identitas atau ciri khas dari suatu negara. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan juga bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta dalam bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga yaitu mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang terakhir atau keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Kemudian contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus penyimpangan ideologi Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya adalah adanya kasus anggota OPM atau Organisasi Papua Merdeka menyerahkan senjata dan amunisi yang bertujuan untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI serta adanya rasa ingin merdeka sendiri. Latar belakang terbentuknya organisasi ini adalah disebabkan oleh masyarakat Papua yang merasakan kekecewaan terhadap pemerintah karena dianggap kebijakan pemerintah ini merugikan masyarakat Papua. Melihat dari kasus tersebut menunjukkan adanya penyimpangan ideologi Pancasila yang kemudian dapat merugikan negara
merugikan negara kita. Kemudian untuk solusi dari kasus ini yaitu yang pertama, pemerintah dapat melakukan pendekatan terhadap warga Papua dengan fokus pada kesejahteraan mereka. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi PR besar di Papua. Kemudian yang ketiga, menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seadil mungkin kepada seluruh warga negara agar tidak adanya kesalahpahaman yang menyebabkan perpecah belahan. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Novi Ramasari atas materinya yang bermanfaat dan jelas sekali. Mudah-mudahan materinya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Novi